Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus kepada para sahabat dan segenap umat Allah yang tentunya setia menikmati nutrisi rohani dan edukasi. Melalui platform digital ini, saya hendak berbagi dan menyapa kita semua, dan saya yakin semua merindukan Ekaristi, apalagi di masa pandemi ini. Secara langsung kita tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus Ekaristi, dan sudah hampir 3 bulan kita merayakan Ekaristi, khususnya umat masih stay home. Mungkin 1-2 tempat sekarang yang sudah zona hijau melaksanakan peribadatan dan Ekaristi dirayakan di gereja dengan protokol yang sangat ketat. Pasti rindu kan? Mengapa rindu merayakan dan Ekaristi dan menyambut komuni? Ekaristi dan menyambut komuni? Ini jawabannya. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh ibadat dan kegiatan Kristiani. Dan dari sumber inilah gereja sebagai umat Allah senantiasa dipelihara dan dibangun oleh Kristus sendiri, Sang Kepala Gereja. Lalu mengapa Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh peribadatan dan hidup kita sebagai orang Kristiani? Pertama, karena dalam Ekaristi Kristus sendiri yang hadir. Salah satunya yang konkret yang selalu kita rindukan dan sampai menjadi perbincangan di berbagai grup media sosial, bahkan di sekian mungkin depas paroki-paroki antara anggota keluarga yang merindukan untuk menyambut komuni kudus. Karena Kristus sungguh hadir melalui rupa roti dan anggur. Karena Dia bersabda, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kemudian Tuhan juga bersabda, "Ambillah cawan ini dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang." Maka dengan menyambut tubuh Kristus, kita menerima Dia yang sungguh hadir dan memelihara hidup kita. Maka dalam teologi ada disebut dengan istilah kuncinya realis presensia. Kristus sungguh hadir dalam rupa dan roti dan anggur yang telah dikonsekrir. Sehingga Dia sendiri yang hadir dalam Ekaristi, Dia sendiri yang menjadi persembahan, dan Dia sendiri yang menjadi santapan bagi kita kaum peziarah. Maka ada satu lagu yang sangat bagus menggambarkan bahwa ini adalah santapan surgawi yang diberikan kepada kita manusia yang bersiarah di dunia ini, yaitu lagu Panis Angelicus fit panis hominum. Ya, ini Panis Angelicus, roti malaikat menjadi roti yang dianugerahkan kepada kita manusia, Kristus sendiri. Maka kita mengalami persekutuan dengan Kristus sendiri. Kita dibangun melalui Ekaristi ini. Kita dipelihara, dan seluruh gereja yang hidup kita semua ini berkembang karena Kristus memberikan hidupnya sepenuhnya melalui roti dan anggur yang kita terima, tubuh dan darahnya yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, yang menjadi santapan bagi kita para peziarah di bumi ini. Lalu karena itu tiap saat ada kerinduan kita untuk merayakan Ekaristi, apalagi hari Minggu dan hari ini pesta yang besar, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tapi dengan situasi seperti ini, saya memang juga merasakan keprihatinan bagaimana umat rindu sekali menyambut komuni. Semoga pandemi segera berlalu sehingga kita dapat mengalami dan merasakan serta menerima, menyantap Kristus, Sang Roti Surgawi, roti para malaikat yang dianugerahkan kepada kita umat yang dikasihinya.
Maka memang sungguh Ekaristi menjadi sumber hidup kita, hidup gereja keseluruhan. Dan kita semua disatukan. Meskipun juga di tengah pandemi ini, jangan lupa komuninya itu terjadi. Di komuni batin kita juga tetap dipersatukan. Meskipun ada di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda-beda, kita tetap disatukan oleh Kristus sendiri melalui Ekaristi. Sehingga kita tetap diajak untuk aktif berpartisipasi. Ini participatio actuosa, aktif berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi ini. Karena melalui Ekaristi inilah pengudusan manusia kita semua berlangsung. Dan kita memuliakan Allah melalui doa dan pujian serta nyanyian yang kita lambungkan kehadirat Allah. Kita semua disatukan. Dan sungguh merasakan inilah kerinduan. Seperti kalau kita sudah biasa menikmati makanan pokok kita, nasi misalkan, kita keluar negeri atau tinggal di daerah yang tidak mempunyai makanan pokok, nasi, lalu kita rindu sekali. Maka kerinduan inilah yang mengingatkan bahwa memang bagi kita Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Maka anak-anak yang sudah mampu menggunakan akal budi itu dituntun, dipersiapkan untuk menerima komuni. Dan kita semua tiap hari Minggu diajak untuk merayakan Ekaristi. Bahkan untuk para imam diharapkan dan dianjurkan sesering mungkin merayakan Ekaristi, bahkan setiap hari. Sekalipun tidak hadir umat Allah seperti di masa pandemi ini, saya dan mungkin rekan-rekan imam yang lain merayakan Ekaristi, karena ini tugas utama. Melalui perayaan Ekaristi inilah gereja merayakan liturgi, dan perayaan liturgi inilah menjadi pelaksanaan tugas pengudusan gereja yang disebut munus sanctificandi. Maka kita semua rindu merayakan Ekaristi. Dan juga para biaran barawati di masing-masing komunitas mereka punya ruang doa di mana dirayakan Ekaristi setiap waktu, khususnya yang di kaum biarawan, para pastor dapat merayakan Ekaristi setiap hari, atau bahkan juga para suster dalam situasi normal di biara-biara dirayakan Ekaristi setiap hari. Dan di sana pula ada tabernakel di mana disimpan tubuh Kristus, tubuh yang maha kudus. Ini menunjukkan betapa sungguh Ekaristi di mana Kristus hadir menjadi bagi kita sumber kekuatan, dan kepada Ekaristi kita arahkan seluruh kegiatan dan karya kita. Maka sebelum perayaan Ekaristi pun kita diingatkan untuk menyiapkan diri. Ya, ini saya tidak tahu sekarang apakah masih ada kebiasaan ini dipelihara untuk berpantang dari makan dan minum, kecuali minum air putih dan obat-obatan sejam sebelum kita menyambut komuni. Ini diatur dalam KHK 1983. Kemudian yang mempunyai dosa berat supaya segera mengakukan dosanya, sehingga tidak terhalang mengalami persekutuan dengan Kristus ketika menerima komunio, mengalami persekutuan dengan Kristus yang memberikan hidupnya untuk kita, dan juga mengalami persekutuan dengan saudara-saudara yang merayakan. Maka Ekaristi sungguh menjadi sumber dan puncak bagi hidup kita, bagi seluruh kegiatan kita, bahkan kerasulan yang dilakukan. Kekuatan kita untuk merasul mengalir dari Ekaristi. Maka saya teringat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa yang sekarang sudah menjadi Santa Teresa dari Kalkuta. Dimanapun beliau diundang untuk berkarya oleh seorang uskup, beliau selalu mengatakan, berikanlah kepada saya seorang imam yang setiap hari dapat mempersembahkan Ekaristi. Karena hanya dengan menerima Kristus, mengalami persekutuan dengan Kristus dalam Ekaristi, kami dapat melaksanakan karya cinta kasih-Nya. Maka perjalanan hidup kita dipelihara. Hidup kita sudah dipelihara oleh Kristus. Dari kita dibaptis, kemudian kita menerima komuni pertama, bahkan sampai kita kemudian kembali ke pangkuan Bapa, ada perayaan Ekaristi, Misa Requiem, sehingga jiwa kita dibersihkan dari segala dosa dan diperkenankan menikmati perjamuan yang penuh di surga.
Maka kita pun ingat hari ini saudara-saudari kita yang mendahului kita, orang-orang yang kita kasih, anggota keluarga kita dalam perayaan Ekaristi ini, agar mereka pun diperkenankan oleh Tuhan menikmati perjamuan surgawi. Ingat, dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur agung disebut ya, gereja yang masih bersyarah kita semua, bahkan gereja yang masih berjuang di api penyucian, dan mereka yang mulia. Maka hari ini kita doakan dalam Ekaristi saudara-saudari kita yang masih di api penyucian agar segera dibebaskan oleh Tuhan, dilepaskan dari segala hukuman dosa, dan diperkenankan menikmati perjamuan surga. Selamat Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga Kristus memberikan hidupnya bagi kita sehingga kita menikmati perjalanan persiaran kita, dan tiba saatnya kita menikmati perjamuan surgawi. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.